Sobat Lapak Ganjar, apa kabar? Sehat selalu dan tetap kerja keras, kerja cerdas. Oh ya, sebelum kita mulai, ini adalah temanya tentang special trip, yaitu Krenova. Krenova adalah satu apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi beliau mengapresiasi untuk para mitra dan inovator yang bergerak untuk memajukan produk lokal dan menggunakan produk lokal untuk kepentingan masyarakat luas. Kenapa kita opening di tengah-tengah kebun kopi, tapi kita tidak membahas kopi? Dan di belakang saya ada namanya Pak Patah. Mohon izin Pak, sebentar sini Pak. Oke. Kita dari tim Lapak Ganjar, saya menerangkan bahwa kita di tengah kebun kopi, betul kan Pak? Ya, betul. Tapi Bapak justru tidak bergerak di bidang kopi. Tidak. Betul ya Pak ya? Betul. Saya lihat Bapak malah kayak lagi ngebersihin Rumput rumput ya, kayak ya Pak ya? rumput ya. Iya Pak ya. Ini ada apa nih Pak? Ini sebetulnya bukan rumput, tapi ini tanaman Strobilantes cosia. Itu nama latinnya. Strobilantes Cosia. cosia. Petani sini juga nggak ngerti juga. Jadi susah ngomong Strobilantes cosia. Nah, bahasa Jadi, ininya. namanya godong mangsi. Ini apa nih Pak? Ini sebetulnya untuk bahan tinta. Ini kan Pak? Ya. Jadi bahan tinta? Ya. Sobat Lapak Ganjar, kita kupas lagi, kita korek-korek lagi ada apa dengan godong mangsi ini. Jadi kita mau izin untuk lihat prosesnya Pak ya? Siap. Kita lanjut. Lapak Ganjar, laris manis, berangkat. Lapak Ganjar, laris manis. Kok merinding ya? Pak, mau coba Pak? Gimana? Bapak merinding nggak Pak? Iya, mungkin ada sesuatu ya. Itu siapa Pak? Waduh, wah, waduh. Wah, ternyata ini teman saya Pak. Iya. Maaf Pak, tadi saya kesini kebelet. Nggak apa-apa, nanti tambah subur itu. Oh iya, udah. Berarti nggak usah saya kubur ya Pak? Ya wes, Nggak nggak boleh, apa-apa. boleh. Kok ada di sini Pak? Apa kabar? Aduh, ah! Sobat Lapak, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Babe Cabita. Yeay! Lupa tadi bilang ke Sobat Lapak Ganjar bahwa tim Lapak Ganjar sedang berada di daerah Temanggung. Temanggung. Nah, Sobat Lapak, kita berangkat lagi ya. Ada Bang Babe di sini akan nemenin kita untuk episode hari ini. Lapak Siap. Ganjar, berangkat. Yuk. Ini boleh bercerita nih, daun ini diapain nih Pak? Selanjutnya prosesnya. Ini tadi kan dari motong kita habis panen. Ya. Ini langsung dimasukkan ke bak ini. Jadi bak ini untuk proses fermentasi. Oh, difermentasi Iya. dulu? Jadi- Bukan bikin peyem kan Pak? Ini fermentasinya pakai air yang lumayan banyak. Hanya air saja? Ya, hanya air. Ini masuk, air dimasukin. Setelah itu kita biarkan 2-3 hari. Oke. Jadi sampai warnanya seperti itu. Ini 2 hari dan yang pojok sana 3 hari. Oh. Itu yang siap diproses. Airnya nggak ada campuran apa-apa Pak? Tidak ada, Biasa aja. hanya air biasa. Ini awalnya hijau ya, baru Iya. berubah jadi biru. Iya. Pak, tanaman ini namanya tadi yang godong apa? Godong mangsi. Godong mangsi ini Heeh. asli dari tanaman dari kita atau gimana nih Pak? Ini kebetulan dari teman Bali yang bawa ke sini. Mm-mm. Dicoba untuk ditanam di sini.
Ini saya sudah coba untuk ditanam di beberapa tempat. Jadi dari Gunung Sumbing, Sindoro, Jumprit sampai ke sini, ini termasuk pegunungan perahu. Jadi di sini cocok sekali. Oh, Di gitu. ketinggian 1000 sampai 1300 mdpl. Nah ini Pak, kalau sekali produksi ini berapa banyak Pak sekali panen? Ini kita tergantung baknya yang kosong mana. Kalau yang 01 Ya. kita panennya 3 kintal untuk satu. 3 kintal satu ini penuh ya? Ya. Tapi biasanya itu ngambilnya sekitar 6 kintal. Jadi begitu ini diangkat, yang sisanya 3 kintal baru dimasuki. Ini dalam berapa bulan bisa dipanen nih Pak? Dari awal menanam sampai panen itu untuk awalnya itu 5 sampai 6 bulan. Baru sampai setinggi 5-6 ini nih Pak? bulan. Ya. Sampai bisa dipanen. Kemudian selanjutnya itu kan sudah akarnya sudah banyak nih. Ya. Nah itu 2-3 bulan udah bisa dipanen. Oh. Tumbuh lagi gitu ya. Jadi nggak dibabat langsung dari akarnya, udah dipotong aja ya Pak ya? Kami kerjasama dengan petani yang ada di sini, Hmm. khususnya petani kopi dan jambu biji. Loh, Jadi biar ada tempat teduh. oh dia harus diteduh ya, tempat Ya, teduh. ini kalau terlalu panas kurang bagus. Kami bekerja sama dengan 179 petani. Berarti Pak, setiap bahan dasar pewarna yang untuk baju itu memang rata-rata dari daun ini atau banyak? Tidak Banyak. Oh banyak. banyak. Salah Jadi- satunya dari ini. Ya. Oke. Kalau yang di Indonesia itu setahu saya itu ada Indigo Vera Tintoria. Indigo Vera. Tintoria. Oh itu yang bisa ngelihat makhluk halus itu ya? Pak? Ya. Itu indigonya beda lagi. Indigo Vera Tintoria, Indigo Vera Arecta. Ada yang asli Indonesia itu Marsedenia Tintoria. Jadi Pak, setelah ini prosesnya ngapain lagi kita nih Pak? Setelah ini fermentasi Ya. 2-3 hari, tergantung panas. Kalau pas dingin itu Ya. bisa 3 hari. Kemudian air yang sudah warnanya berubah Masuk ke sana. dimasukkan ke tempat aerasi. Aerasi itu apa Pak? Yang kayak gelembung-gelembung itu ya? Ya, Tuh jadi kan, ya kan aku melihara ikan. tuh, diaduk sambil dimasukin udara. Iya. Itu selama Betul, dimasukin udara. 2 jam. Setelah diaerasi dia di ekskopologiponia Pak ya, bahasa Latinnya ya. Aku malah tambah pusing ini. Kok hitam nih Pak? Emang tangannya. Oh, iya. Emang Kemudian dari sini nyalahin daun. setelah 3 hari Oke. ini jadinya seperti ini. Pak, ini gelembung-gelembung ada ikannya Pak? Kok ada kerebek-kerebek gitu Pak? Lah, nggak tahu. Perlu di Itulah kasih tahu. tadi namanya aerasi. Oh. Dikasih gelembung-gelembung udara. aerasinya di sana. Oh di sana Pak. Ini gas yang dari bawah. Oh ini gas. Ya. Oh. Jadi pas sudah 3 hari itu gas yang dari bawah itu naik lewat sela-sela daun. Selain ini daunnya ada ampasnya dong Pak ya? Ya, Ampasnya dibuang begitu saja? enggak. Ini nanti diambil, Heeh. kemudian diproses jadi pupuk organik. Jadi nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang kebuang ya? Nggak ada yang kebuang. Kita akan pindah ke sana ya. Iya, Tidak Pak. Nah Pak, ini yang Bapak bilang tadi ini proses aerasi ya Pak ya? Aerasi. Aerasi. Ini apa ini Pak? Ini tadi yang dari fermentasi masuk sini biasanya masih busa, kemudian nanti dimasukin kapur. Ini kalau masukin kapur gitu berapa banyak nih Pak? Biasanya kapur 3% dari 3% dari berat daun. Loh, Ini apa Pak? kok ngocor Pak? Nah, itu nanti makin lama makin berubah jadi biru. Ini air dari mana?
air dari dalam Ya. dinaikkan, Oh, masuk, jadi dimasukkan masukkan lagi. Ya, Oh, begitu. Maksudnya dari dalam keluar masuk lagi ya. biar apa, Pak? Itu proses aerasi. Diaduk. Jadi Diaduk. diaduk sambil dimasukin udara. Oke. Dari kapan, Pak, sebetulnya penelitian ini, Pak? Sudah 6 tahun. Jadi 2018 mulai produksi, tapi 2016 kita mulai nanam. Setelah menemukan formulasinya yang benar-benar Ya. sudah siap dipasarkan. Sampai sekarang masih inovasi-inovasi. Hmm. Jadi masih dikembangkan macam-macam. Biasanya berapa lama ini Pak diginiin, dikocok? Kocok. Apa aerasi? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Lah ini Om Pepi sama Om Babe Ya. kalau pengen terkenal lagi bisa mandi. Wah. Jadi kayak Krishna. Wah. Warnanya biru. Oh iya. Oh iya. Boleh Bapak, Bapak contohin duluan nggak? Ini mulai menjadi biru kan. Udah mulai, oh iya, menjadi mulai biru. kelihatan tuh warnanya, Pak ya. Sampai warna itu biru dongker. Iya. Ini sampelnya ada di sana itu. Setelah ini jadi proses jadi apa nih, Pak? Itu setelah 2 jam buihnya hilang, Mhm. kemudian warnanya sudah berubah biru, itu dihentikan. Tunggu semalam. Tunggu malam. Ya. Kemudian kan mengendap. Air yang ada di atasnya itu kan jernih ini. Iya. Ini yang diambil, dibuang. Oh. Disisakan Endapannya. 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 Kemudian endapan ini akan disalurkan ke kolam-kolam kecil. Begitu airnya sudah mulai berkurang, itulah jadi pasta. Oh. Itu yang siap dijual. Ya. Pak, boleh lihat untuk memastikan kentalnya seperti apa, Pak? Siap, Karena kita Oke. penasaran Pak. siap. Ya, Nah, ini. ini. Ini paling tidak di sini 3 sampai 4 hari. Ini diendepin sampai yang kentalnya di bawah yang diambil. Ya, baru diangkat dimasukkan sini. Oh. Nah, ini masih sisa-sisa yang nggak keluar lewat kain. Masih ada airnya. Ini naik. Sedikit. Setelah ini baru Oh, ini. Oh, ini dia pastanya. jadi ini bentuknya Oh. pasta. Ini udah warna biru, ini pastanya, ini hasilnya gitu. Terus dikemas di Di plastik, plastik. kadang ember yang 20 liter Liter. itu untuk yang mungkin di luar Jawa. Paling jauh pengiriman kemana, Pak? Paling jauh itu kita sudah ngirim ke Jepang, Malaysia, Wah. Hong Kong. Jepang ya. Ya. Makanya aku lihat kimono Jepang tuh kok bagus-bagus warnanya, berarti dari sini ya. Ya. Pantesan Yes, kemarin yes. video terakhir saya lihat Ya. bagus kimononya itu. Berarti kesimpulannya memang kalau dari daun ini memang dia cuma produksi warna biru atau Ya. Ya. Dan Bapak selama ini hanya memproduksi biru semua ya, Pak ya? Makanya namanya si biru. Seperti ini kan biru semua ini. Ada proses perwarnaan kain ya, Pak ya? Ada. Ini nanti setelah ini yang sudah siap biasanya dibawa ke bawah. Ke bawah mana, Ke Pak? bawah ke tempat proses pewarnaan. Hmm. Nah, nanti di situ dikemas, ada yang disiapkan untuk dijual, ada yang untuk pewarnaan di situ. Biasanya di situ kami menyiapkan jasa pewarnaan juga. Boleh lihat ya, Pak ya? Boleh lihat, Pak. Oke, mari, Siap, Pak. ayo Pak. Ini yang sudah dikemas ya, Pak ya. Betul. Ini ada produk lainnya juga yang dihasilkan dari itu atau apa nih, Pak? Ya, itu sabun. Tapi ini kerjasama dengan teman. Oh. Tapi dari bahan yang sama, dari ini juga. Warnanya aja. Oh, pewarnanya aja. Pewarnanya aja. Berarti nggak hanya untuk kain ya? Iya. Bisa buat sabun. Untuk sabun, sepatu, Oh, sepatu kayu, juga. iya, serat-serat, macam-macam serat. Berarti rata-rata semua barang kalau dicelupin jadi biru. Yang dari alami, Dari alami ya. ya bisa. Kalau kain pun, kalau polyester bahannya itu diwarna tidak bisa. Ini yang ada di belakang ini
ini jasa pewarnaan dan kami juga bikin produk-produk turunan. Produk-produk turunan. Ya. Oh, ini juga produksi sini juga, Pak? Ya. Batik. Batik. Ya. Tapi kalau yang banyak itu ada yang dari Jogja, itu ujung Surabaya, ini dari Tuban. Oh, di sini jasa pencelupannya. Ya. Kalau yang ini yang sudah ada merek Cusia, itu produk turunan dari kami, dari Sibiru. Ini kalau dicuci luntur nggak sih, Pak? Awalnya luntur, tapi sebetulnya bukan luntur, tapi warna yang nempel di kain itu yang hilang, jadi kelihatan luntur. Kalau yang masuk di kain itu nggak akan luntur. Nggak akan luntur. Tapi kalau yang nempel di luarnya itu sebelum dijual kita cuci bersih dulu. Oh, jadi kemungkinan untuk keluar warna lagi dicuci nggak akan Iya. muncul ya, Pak ya? Iya. Awal mulanya doang dia. Oh. Ya. Nah ini Pak, saya tadi ini kan biru-biru. Nah ini kok ada coklat sendiri nih, apa ini Pak? Ini gula singkong sebagai gantinya. Kalau dulu pakai gula merah. Gula merah. Semakin ke sini gula merah mahal, susah dicari. Bahkan ada yang palsu ya. Gula merah ya, Ah. oplosan. Setelah gula merah ada produk kimia, hidrosulfit. Semakin ke sini kami mencari sendiri. Wah, ini Jadi ada coba pakai pisang, bisa nanas, nanas. pakai mangga. Terus semakin ke sini bahkan pakai kecap saya coba, bisa juga cuman hasilnya Sebentar, Pak. kurang bagus. Diapain, Pak? Buat apa ini? Nggak masuk nih, Pak. Iya, ini. Diapain, Pak? Jadi ini sebagai reduktor. Reduktor. Jadi reduktor apa sih? Penghantar panas. Oh, Ini memang kurang. Penghantar Gini, panas. gini. Oh. Iya. Masa sih? Bukan. waktu bikin pasta Heeh. itu kan dicampur kapur Kapur, ya. sebagai Oh. pengikatnya. Iya. Nah, ini sebagai pelepas untuk melepaskan pigmen dari kapur. Oh gitu. Jadi warnanya naik lagi Heeh. ke air, kapurnya yang turun. Yang turun. Nah, warna itu yang masuk di Oh. Ini berarti nggak bisa dimakan ya? bisa, Oh, bisa. bisa. Saya coba ya, Pak ya? Ya, boleh, Coba boleh. boleh. Aman, Aman Pak ya? aman. Manis, ada pahit-pahitnya Iya, ada dikit. bitternya sedikit ya. Iya. Saya sendiri belum pernah nyicipin. Oh iya. Oh iya. Tapi Enak. aman. Tapi aman, Pak. Tapi Enak. aman. Oke. Dari semua ini pasti Bapak pernah ikut. Pasti ada penghargaan ya, Pak ya? Ya. Dapat apa aja nih, Pak? Selain ke Renova ya? Yang banyak sih, tapi dari YBI, Yayasan Batik Indonesia, itu kami dapat penghargaan tahun 2017. Kalau Renova tahun 2020 yang dari provinsi. Ini suka bikin-bikin pameran juga Pak. Ya, Di mana aja biasa pameran? Inakraf. Kemarin yang deket-deket ini J-Expo, Oh, J-Expo. Ya. Kemayoran. Betul. Di J-Expo. Terus hari ini itu sebetulnya kami ada pameran di Indonesia Bertutur di Borobudur. Borobudur. Ya. Di tanggal 7 sampai tanggal 11. Cuman karena ada Pepi sama Babe Waduh. Gokil. Makanya Bapak diprioritaskan. Wes. Ini ada paket-paketan ya, Pak, penjualan pasta ini atau Ya, untuk eceran itu harga jualnya 90. Harga itu cuman ini ya. Gulanya beda. Ini gulanya kalau sepasang jadi 95, tapi kalau gulanya aja satu kantong 10.000. harus dengan gula ini ya, Pak ya? Ya, Nggak bisa. ya nggak bisa. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang memakai gula singkong hanya kami. Kan kalau misalnya nggak mesti semua kan, gimana tergantung kebutuhan ya? Ya. Berarti ininya per campurannya? Semua. Jadi cara bikinnya ini 1 kilo ini dengan 150 gram gula singkong, kemudian airnya 10 sampai 20 liter.
bisa dipakai untuk kain Kira-kira 5 lembar. 5 lembar. Ya, panjang 2 meter sampai 2,5 meter. Kan Bapak udah bilang ini nih harganya. Sekarang produk yang dihasilkan oleh Kusia ini paling mahal berapa, paling murah berapa? Paling murah itu di topi. Oh, topi. Topi kita jual 150. 50. Paling mahal. Paling mahal bisa sampai 2,5. 2,5 juta ya. 2,5 juta. Batik ya. Tergantung mudah sulitnya cara Membuat membatiknya. batiknya. Kalau mengenai yang lebih ke detail seperti pekerjaan seperti batik atau apapun itu, apakah emang ada proses pelatihan, Pak? Setiap setengah bulan sekali kami mengadakan pelatihan, baik dari Temanggung atau teman-teman yang dari luar kota datang sini. Jadi kita ada pelatihan baik yang berbayar maupun yang free. Jadi pemesanan hanya lewat WA WA. 085 693 555 055, dan ini saya membuktikan bahwa beliau Pak Ganjar pernah menyampaikan bahwa UKM itu yang bagus, yang bisa menjual dengan mudah, murah, cepat, dan hasilnya oke. Oke. Dan ini bahwa saya sudah bisa seperti itu. Wah, Ini yang namanya kerja keras, kerja cerdas. Jadi Sobat Lapak, silahkan bertanya-tanya kalau memang tertarik dengan mau untuk jadi reseller di sini, atau mungkin ada kalian ingin bekerja sama dengan entah itu pencelupan atau apapun itu ya Pak ya. Ya. Pokoknya semuanya yang bersifat biru. Ya, tidak ada warna lain ya Pak ya. betul sekali. Semuanya biru. Begitu Pak. Kita punya tradisi, apabila kita datang ke suatu tempat, kita akan menempelkan stiker menandakan bahwa tempat itu adalah UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Sini Pak. Sip. Sip. Sobat Lapak Ganjar yang ingin posting produknya ya lewat special trip, silahkan. Kalian cukup komen di kolom komen dan sebutkan produk kalian apa dan domisili kalian berada di mana. Dan kalian ingin posting juga di Lapak Ganjar atau di Instagram Lapak Ganjar, silahkan juga. Jangan lupa pantengin Instagram Lapak Ganjar sama Instagramnya Lapak Ganjar. Tonton juga di YouTube channelnya Lapak Ganjar Channel. Seperti itu ya. Lapak Ganjar, laris, Laris manis. manis.